Bayangkan, sebuah tempat yang tak pernah benar-benar tidur. Hutan yang daunnya bergetar meski angin tak lewat. Dan tanah yang seolah menyimpan sesuatu yang jauh lebih tua dari usia manusia. Itulah Alas Purwo. Dan inilah kisah tentang bagaimana nama itu lahir. Orang Jawa percaya, setiap nama bukan sekadar sebutan, tapi doa, penanda, bahkan peringatan. Dan ketika sebuah tempat diberi nama Purwo, itu bukan sekedar kata, itu sebuah pengakuan bahwa di sanalah segala sesuatu dimulai. Dalam tradisi Jawa kuno, Purwo berarti awal mula, permulaan tanah pertama. Hutan ini dianggap sebagai tempat di mana dunia manusia, dunia gaib, dan dunia roh pertama kali dipisahkan. Sejak dulu, tidak sembarangan orang berani masuk, apalagi bermalam. Konon, sebelum kerajaan-kerajaan berdiri, para leluhur pengembara tiba di sebuah wilayah yang lebat, sunyi, dan terasa asing. Mereka tidak mendengar kicau burung, tidak ada suara serangga, hanya sunyi. Sunyi yang aneh, sunyi yang seperti menatap kembali. Mereka menyadari satu hal, tanah itu terlalu tua. Seolah-olah hutan itu sudah ada jauh sebelum manusia pertama menjejak Jawa. Para tetua memutuskan satu hal, ini bukan hutan biasa. Ini Alas Purwo, hutan permulaan. Dan nama itu pun menempel sampai hari ini. Dalam kepercayaan Jawa, setiap tempat yang sangat tua biasanya menjadi rumah bagi makhluk sangat kuat. Di Alas Purwo, legenda itu bahkan lebih dalam. Orang-orang tua percaya, disinilah bersemayam para penguasa gaib, para danyang, penjaga tanah Jawa, dan makhluk-makhluk yang disebut sebagai lembaga kaulan. Makhluk yang tidak pernah mati dan tidak pernah lahir. Nama Purwo bukan sekedar sejarah, tapi peringatan. Orang Jawa percaya bahwa sesuatu yang menjadi awal juga bisa menjadi akhir. Karena itu, Alas Purwo dikenal sebagai tempat untuk tapa brata, untuk mencari petunjuk batin, dan yang paling banyak diceritakan, tempat orang mencari ilmu yang tidak semua manusia boleh pegang. Beberapa tokoh legenda pernah bertapa di sana, dan setiap orang yang pulang membawa satu pesan yang sama, bahwa hutan ini bukan sekedar hutan. Ini pintu. Pintu kemana? Tidak ada yang benar-benar tahu. Yang jelas, Alas Purwo mendapat nama itu karena diyakini sebagai gerbang awal dunia, tempat lahirnya kekuatan alam. Masyarakat sekitar sering bercerita tentang sosok tua berjubah putih yang berjalan pelan di antara pepohonan. Ada pula kisah suara gamelan halus yang terdengar dari kejauhan, meski tak ada satupun manusia di sekitar. Konon, para leluhur yang dahulu membuka tanah Jawa masih bersemayam di sana. Mereka menjaga batas antara dunia manusia dan dunia gaib. Dan nama Purwo menjadi penanda bahwa siapapun yang memasuki wilayah itu harus menghormati yang lebih tua. Sebab kalau tanah itu adalah yang pertama, maka makhluk yang mendiami juga yang pertama. Purwo sendiri memiliki arti awal atau permulaan. Mereka meyakininya sebagai gerbang awal dunia, tempat lahirnya kekuatan alam. Peneliti modern melihat Alas Purwo sebagai ekosistem penting. Tapi bagi masyarakat adat, hutan ini lebih dari itu. Mereka percaya bahwa Purwo adalah tempat berkumpulnya energi alam yang tidak bisa dijelaskan logika. Mereka menyebutnya Kawruh Tuwo, pengetahuan tua yang menjaga harmoni bumi. Beberapa pertapa yang kembali dari sana sering berkata, yang kamu lihat bukan semuanya, yang kamu dengar bukan semuanya. Di Purwo dunia menipis. Dan disitulah letak kekuatan nama itu. Purwo bukan sekadar awal.
Purwo adalah tempat di mana batas-batas memudar. Hari ini, Alas Purwo dikenal sebagai Taman Nasional, tapi masyarakat sekitar tetap memanggilnya dengan penuh hormat. Alas Purwo, hutan permulaan. Nama itu bertahan karena mewakili sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasa bahwa kita sedang menatap sesuatu yang jauh lebih tua dari sejarah manusia. Sebuah hutan yang bukan hanya tempat, tetapi awal. Awal dari legenda, awal dari tanah Jawa. Dan bagi sebagian orang, awal dari dunia itu sendiri. Maka ketika kamu menyebut nama Alas Purwo, ingatlah bahwa itu bukan sekadar nama. Itu adalah cerita yang berusia ribuan tahun, yang masih berbisik sampai hari ini.